Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, sub tema 2 dan 3, muatan bahasa Indonesia. Nah, sebelum mulai, kita berdoa dulu ya. Kompetensi dasar. Setelah kita belajar, diharapkan siswa dapat menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta dapat memaparkan informasi penting dari buku sejarah dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, sebelum kita mulai, apa itu teks sejarah? Ada yang tahu? Teks sejarah adalah suatu teks yang menjelaskan atau menceritakan tentang fakta dan kejadian di masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang bernilai sejarah. Lalu bagaimana struktur teks cerita sejarah? Struktur teks cerita sejarah terdiri dari 1. Orientasi, yaitu merupakan bagian awal atau pengenalan dari sebuah cerita sejarah. Yang kedua, urutan peristiwa, adalah kronologi suatu peristiwa yang pernah terjadi. Yang ketiga, reorientasi, merupakan bagian yang biasanya berisi opini atau komentar dari penulis tentang peristiwa sejarah yang diceritakan dalam teks. Nah, apa saja jenis isi teks sejarah? Jenis isi teks sejarah terdiri dari 1. Cerita sejarah fiksi, yaitu cerita sejarah yang tidak nyata. Contohnya adalah cerpen, novel, legenda, dan sebagainya. Yang kedua adalah cerita sejarah non-fiksi, yaitu cerita sejarah yang benar-benar terjadi atau nyata dan berdasarkan bukti serta data objektif. Contohnya teks biografi, cerita sejarah Indonesia, dan sebagainya. Nah, menggali teks sejarah melalui peta pikiran. Dalam hal ini kita gunakan kata tanya apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Ingat pembelajaran sebelumnya tentang fungsi kata tanya apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Apa jika menanyakan tentang sesuatu. Siapa jika kita menanyakan tentang orang atau tokoh. Di mana jika kita menanyakan tempat. Mengapa jika kita menanyakan alasan. Dan kapan jika kita menanyakan waktu. Dan bagaimana adalah jika kita menanyakan tentang proses. Nah, perhatikan dan baca teks berikut ini ya. Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka. Mereka meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nika Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Karena kejadian tersebut, tentara Inggris merasa tidak terima dan mulai menyerang, sehingga pertempuran sengit terjadi. Pertempuran yang paling besar terjadi di daerah Dayakolot
di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota milisi BRI atau Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gedung amunisi tersebut. Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut. Yuk kita buat peta pikirannya. Nah, ini peta pikiran dari Bandung Lautan Api. Apa adalah, untuk menanyakan, peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Mengapa? Yaitu mencegah tentara sekutu dan tentara Nica Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer. Siapa? Yaitu Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota milisi BRI atau Barisan Rakyat Indonesia. Di mana kejadiannya? Ada di kota Bandung. Kapan? Yaitu pada tanggal 23 Maret 1946. Bagaimana? Yaitu Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Nah, demikian peta pikiran Bandung Lautan Api. Sekarang kalian coba baca teks berikut, lalu buat peta pikirannya dengan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Untuk lebih jelas, silakan baca buku tema 2 halaman 119. Nah, nanti kalian buat peta pikiran seperti ini dengan kata tanya apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Jika tugas sudah selesai dikerjakan, silakan upload di Google Classroom. Terima kasih, demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan silakan tanyakan pada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.